Sampai kelas 3 aja. Duduk sana. Duduk sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, kalau Bapak mengatakan selamat pagi, pagi 3 kali, luar biasa. Gini ya. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, ya pindah kalau banyak sebutnya. Pindah. Tiba-tiba tak manis, manis. Kan begitu. Ya. Oke. Tujuan pelajaran hari ini adalah ya satu, ya. Di sini ada bola. Ya, tetapi tujuannya cuma satu, ada 3. Yang pertama, kalian harus bisa berpikir bagaimana bola satu ini bisa dipakai oleh semua kelas. Ya, berarti semua materi pelajaran olahraga hari ini, semua siswanya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana semua siswa pelajaran olahraga hari ini bisa memanfaatkan dan menggunakan pelajaran bola ini. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa kerjasama dan membuat tim yang solid. Apa itu solid? Yaitu kerjasama, tidak saling menyalahkan dan tidak saling membenarkan. Ya, itu yang dinamakan solid. Intinya bagaimana pelaksanaannya berjalan dengan baik. Saya ulangi lagi. Tujuan pembelajaran hari ini ya hanya menggunakan bola satu ini. Terserah kalian bola satu ini bagaimana satu kelas ini, 2 kelas ini bisa melakukan gerakan menggunakan bola ini. Dan semuanya bisa melakukannya dan semua bisa bekerja sama. Itu bisa dipahami? Bisa berpikir? Nah, yang kedua adalah Bapak hanya ingin melihat bagaimana kalian bisa membentuk bola ini menjadi sebuah gerakan non lokomotor, gerakan ya, lokomotor, gerakan manipulatif. Terserah kalian mau dibagaimanakan. Saya akan mengulas kembali. Gerakan non lokomotor itu adalah gerakan yang bagaimana? Gerakan yang ini materi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian sudah kelas besar. Gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat. Kalau lokomotor, gerakan yang berpindah-pindah tempat. Tetapi kalau sudah menggunakan ini, kalau sudah menggunakan alat, berarti gerakan
apa? Gerakan manipulatif, yaitu gerakan yang bisa menggunakan alat ataupun tanpa jelas? Apa yang pertama tujuannya? Tujuannya materi hari ini apa? Tidak kalau ada ceramah ya? Saya ulangi lagi. Tujuan materi hari ini ada satu saja, yaitu bola. Dari tujuan bola ini bisa dimanfaatkan menjadi 3. Yang pertama, apa tadi? Nah, pinter. Yang kedua, ya, tidak saling membenarkan dan menyalahkan. Yang ketiga, ayo, bagaimana semua 2 kelas itu bekerja sama. Nggak tahu bagaimana caranya, pikirkan sendiri. Yang terpenting kalian halaman ini dipakai, bola ini dipakai, semuanya bisa mengikuti. Paham? Paham? Lakukan. Bapak hanya mantau dari sini. Madin. Suasana di kota santri asik dengan gembari. Terakhir ya, nanti setelah kalian bisa melakukan satu bola itu ya, dan bisa kerjasama, harus bisa mempresentasikan dari hasil apa yang didapat dalam permainan bola voli, dalam permainan pelajaran olahraga hari ini. Oke? Lanjut. Tahu. Terserah kalian. Kan kuncinya bola itu bagaimana bisa dimainkan atau dibuat apa dia ya. Pokok intinya dipakai untuk semuanya gitu loh. Dari mana caranya kau tak tahu aja loh.
Apa? Apa itu? Beling. Taruh di situ. Ya. Ya. Masalah keamanan lapangan seperti batu sudah bisa dibersihkan? Sudah?
Dah cukup, kumpul dulu ke tempat teduhnya. Bentar, kita evaluasi dan refleksi dulu. Di sana tempat yang teduh. Munduran. Munduran bro, munduran. Nyorotan, sana berapa sini panas di situ. Oh, nah, itu. Panas di situ nah. Duduk. Udah, duduk. Luruskan kakinya ya. Kita relax dulu sambil mengistirahatkan nafas yang telah dipakai dalam bermain. Nah iya dong. Sekarang begini, pertanyaannya Bapak, apa yang telah kalian dapat dari permainan itu dan jenis apa permainan itu? Hah? Jenis bola voli. Permainan bola voli. Bagaimana? Duh, iya, itu permainan apa namanya? Permainan pos 1, pos 2 gitu. Duh. Pos-posan. Hah? Gimana? Enggak, maksudnya Bapak, secara otomatis kalian itu pernah melakukan gitu loh. Yang jadi pertanyaannya Bapak, permainan barusan itu permainan apa gitu loh. Kok kalian bisa punya inisiatif, yuk bentuk 2 tim. Bagaimana caranya? Kok pas bisa membentuk ayo shoot gitu loh. Dan tiba-tiba bermain gitu loh. Dan semuanya pada tahu gitu loh. Kan otomatis sudah permainan itu sudah dilakukan setiap hari gitu loh. Atau pernah dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaannya Bapak, permainannya yang kalian lakukan barusan, yang sampai ngos-ngosan, nafas sampai habis, sampai ada yang ketakutan, enggak kok takut gitu. Sampai seperti itu. Ada yang belum melakukannya, awalnya tidak berani, tiba-tiba berani setelah ada salah satu yang tidak berani memberanikan diri. Nah, yang tidak berani tetap tidak akan bisa melakukan. Nah, itu maksudnya ini permainan apa gitu loh. Hah? Kalian itu melakukan tadi itu tak tahu aja permainan apa? Bayi permainan cara bermainnya yang tahu, tapi nama permainannya tidak tahu, begitu? Hah? Kok takuan? Masih inget enggak kalian masih di kelas 4? Kelopain. Itu kan permainan, yaitu permainan kasti, yaitu permainan kasti yang dimodifikasi menggunakan bola voli. Kenapa kok dibuat seperti itu? Contoh, seandainya kalian menggunakan ya kasti pas etoko laki kerahman keciratka. Iya. Apa tak kelenger? Hah? Iya. Nah, makanya sama Bapak dimodifikasi menggunakan bola yang empuk. Kan? Ayo. Pertanyaannya lagi. Ya, kalian paham cara bermainnya tapi tidak tahu apa nama permainannya. Yang kedua adalah ya, aturan mainnya gimana? Contoh tadi, yang Farah ada di pos 3. Semuanya ada di pos di pos start atau pemukul ini. Awalnya boleh, awalnya tidak. Terjadi juga kepada Jepri. Yang lainnya sudah ada di tempat start pemukul, Jepri ada di pos 1, Reerian. Yang Farah kok bebas, kok Jepri kok tidak dibebaskan. Begitu loh maksudnya Bapak.
Ya. Terus lagi terjadi lagi pada Jepri. Pada saat setelah memukul, tiba-tiba ada di pos 3. Maksudnya Bapak itu kalian katanya cara bermainnya tahu gitu loh. Kan katanya cara bermainnya tahu. Kok pas bisa-bisa Jepri melakukan, dalam artian melakukan setelah memukul bola voli itu langsung lari ke pos 3. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nah, kenapa kalau memang tidak boleh kok tidak ada inisiatif untuk mengulang kembali atau dinyatakan mati dalam permainan itu? Kenapa kok tidak berpikir ke sana? Gitu. Katanya tahu cara bermainnya. Ayo kita kembali lagi ke materi permainan kasti. Karena hari ini kalian ternyata memanfaatkan bola itu dalam permainan kasti. Yang pernah Bapak ajarkan kepada kalian adalah bagaimana cara memukulnya. Ya, kalau sudah yang pertama ya, cara memukulnya. Dalam satu tim itu ada, seandainya ada 10. Dari semuanya 10-10-nya itu melakukan memukul. Dan tidak boleh memukul lagi kalau belum sampai ke pemukul ke-10. Contoh yang terjadi bagaimana? Dika, karena pukulannya kuat, Algojo sangat tangguh sekali sampai lari ke luar negeri pukulannya. Setelah dia berlari melakukan home run, yang dalam artian dalam permainan baseball itu melakukan 1 kali pukulan dan dia melewati pos 1, pos 2, pos 3 tanpa berhenti dan kembali lagi kepada pos pemukul, dia akan mendapatkan poin lebih banyak. Setelah itu dia memukul kembali. Gitu loh. Gimana kerjasamanya? Gimana memberikan kesempatan kepada yang lain? Kan harusnya ke sana, katanya tahu cara bermain permainan itu, tapi tidak tahu nama permainannya. Seharusnya kan tahu, gitu loh. Iya kan? Betul, bagus kalian bisa. Bapak kan gini, soalnya kan cuma 1. Ada bola, terserah kalian mau bagaimanapun, tapi dari 1 bola ini bagaimana bisa bermanfaat untuk semua siswa dan bisa dilakukan kerjasama yang baik, tidak saling menyalahkan dan tidak saling membenarkan, dan bagaimana bisa menghasilkan sebuah karya kegiatan permainan atau bagaimanapun itu, dan kalian berpikir yaitu dengan cara bermain permainan kasti dengan dimodifikasi. Tapi satu, dalam hal membuat suatu keputusan, aturannya tidak dibuat oleh kalian. Pokok yang penting Jepri ke pos 3, ya sudah, Jep langsung ke pos 1. Gitu. Kalau dalam suatu pertandingan tiba-tiba kalian ketemu dengan musuh dari sekolah lain, ya pasti akan bertengkar. Karena kenapa? Aturannya tidak jelas. Kok itu boleh, kok itu saya tidak boleh. Yang terjadi apa? Kayak Farida dengan Jepri. Yang Farida pada saat yang lainnya sudah kena, lari hanya kok Farah yang ada di pos 3. Tiba-tiba kelompoknya Farah diizinkan untuk kembali kepada pos pemukul. Kan begitu. Ingat nggak tadi yang terjadi sama Farah? Iya, ingat ya. Nah, kenapa pada saat yang terjadi pada Jepri kan yang kena bukan Jepri kan? Siapa yang kena tadi? Tapi Jepri ada di pos 1. Siapa? Ayo. Rahman sama Rahim berebutan. Iya kan? Ingat. Yang Rahman tanda dilempar, Rahim terongal abala. Gitu, kan seperti itu. Seharusnya kayak Rahman pukulkan atau dilemparkan bola itu kepada sasarannya. Itu. Setelah terjadi kemenangan antara Rahman dan Rahim, menanglah Jepri ada di pos 1. Tapi kenapa kok Jepri dihalang-halangi tidak seperti Farah, begitu loh. Iya, Jepri sampai mau dilempar lagi, padahal yang Farah tanpa melakukan itu. Nah makanya, ya
dari itu harusnya yang paling utama adalah aturan mainnya yang harus dibuat. Bagaimana saya cara bermainnya? Seperti itu. Oke, contoh seandainya tim satu kuat, tim satu lemah. Tapi bagaimana tim lemah ini bisa mengalahkan tim yang kuat? Jangan re-erian. Nah, kalau ada dalam satu tim ada 10, ya ada 10. Dari pemukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru kembali kepada pos 1. Tuh yang pertama. Yang kedua, ya, poinnya. Bagaimana untuk menentukan poinnya? Kalau seandainya pemukul 1 berhenti di pos 1, pemukul kedua berhenti di pos 1 juga, dan yang pos 1 tadi pemukul pertama di pos 2. Pemukul ketiga yang pemukul pertama ada di pos 1, pos 3. Pemukul kedua ada di pos 2, pemukul ketiga ada di pos 1. Pemukul keempat melakukan ibaratkan home run tanpa bola itu bisa diambil dan jauh sekali. Pemukul keempat lari pos 1, pos 2, pos 3 dan kembali lagi kepada pos pemukul. Pertanyaannya Bapak, yang tadi ada di pos 1, 2, 3 itu kemana? Buru kepi, buru demah. Kemana? Ke pos start ya, ke pos pemukul. Nah, pertanyaannya Bapak, di situ ada 4 orang, ya, ada 4 pemukul. Pemukul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk menentukan poinnya bagaimana? Contoh, yang pemukul ketiga-tiganya ada di posnya. Pemukul keempat langsung lari ke pos 1, lari ke pos 2, lari ke pos 3, lari ke pos pemukul. Tanpa dia berhenti dalam 1 kali pukulan. Bagaimana untuk menentukan? Sama poinnya. Dengan pemukul 1, 2, 3. Pemukul keempat ini sama enggak poinnya? Loh, katanya tahu cara bermainnya. Ayo diingat-ingat. Ini materi dulu sudah. Masih di kelas 3 dan kelas 4. Iya. Ayo. Kalau seandainya pemukul 1, 2, 3 ini berhenti di setiap posnya, poinnya adalah 1. Kalau tanpa berhenti, poinnya adalah 4 apa 5? 4 ya. Nah, aturannya itu terserah kalian. Mau 4, mau 5, mau 10, mau bagaimana, itu disepakati dulu. Gitu. Ya, kan Bapak mengajarkan pada kalian semuanya bermain dengan aturan. Kalau tidak dibuat aturannya, tidak mungkin bisa. Akhirnya saling menyalahkan. Akhirnya berbeda apa? Aturan. Yang parah nyaman langsung lari ke pos pemukul. Saya Jepri, yomak polan Jepri begitu. Kan tidak adil itu namanya. Ya, sama dengan aturan yang lainnya. Ini loh. Bagaimana? Ayo kita buat jadwal piket. Tiap pagi siapa yang bacaan apa itu Bu Ulfa itu? Hah? Surat-surat pendek yang menghidupkan. Tak tahu Pak? Ya, bagi yang tidak tahu ya kan harus mengikuti yang tahu. Oh, seperti ini. Awalnya kan tidak tahu menjadi tahu. Paham? Paham? Bisa? Bisa. Ongko. Tahu sudah cara bermainnya dan bagaimana bermain itu dengan baik begitu. Ngerti lah ya? Ngerti? Jelas? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Coba kok tolong ingat amin. Selamat pagi. Amin kok. Jangan pagi. Pagi luar biasa deh, iya men. Selamat pagi. Pagi
Oke, ya. Jelas ya? Jelas. Ngerti? Paham? Ngerti. Paham? Paham. Bisa dilakukan? Bisa. Ya. Yang pertama adalah tentukan cara bermainnya. Yang kedua, buat aturan mainnya. Yang ketiga, aturan mainnya itu bagaimana untuk mendapatkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Jelas? Jelas. Game yang kedua ada permainan yaitu bola setan. Ya, permainannya akan Bapak ajarkan bagaimana yaitu bola setan. Bapak juga belajar kepada sekolah-sekolah lain yaitu permainan setan. Permainan setannya juga sambil saling lempar-melempar juga. Jelas ya? Jelas? Kita bermainnya di minggu depan. Ada pertanyaan? Dadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.